Did you do something with her? No. Did you kidnap her? No. Did you sexually assault her? I did not. Oke, sebelum kita mulai, sebelumnya mohon maaf ya kalau misal nanti ada beberapa part yang terdengar suara-suara berisik, karena memang dekat sini lagi ada pembangunan rumah dan semoga nggak ganggu. Jadi kasus yang akan kita bahas malam ini adalah kasus yang pernah menghebohkan Denver, Colorado pada tahun 2011. Kasus kematian seorang perempuan yang bernama Kenya Monhe. Sebenarnya ada satu orang yang sangat dicurigai. Petunjuk dan informasi itu mengarah ke seorang laki-laki yang bernama Travis Forbes. Tapi polisi nggak bisa berbuat banyak, bukan karena kasusnya udah diperjualbelikan atau hukum yang bisa dibeli, tapi karena memang Travis ini rapi banget dalam menyembunyikan dan membersihkan jejak kejahatannya. Cuma ada satu insiden yang akhirnya bisa membuat si Travis ini mengakhiri semua kejahatannya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Let's begin. Kita mulai dari kota Denver, Colorado tahun 2011. Saat seorang gadis muda berusia 19 tahun bernama Kenya Monhe berencana untuk mengikuti party girls. Kayak anak muda pada zamannya lah, dia tanggal 31 Maret tahun 2011 pergi clubbing ke klub 24K. Cuma besok paginya adiknya Kenya yang bernama Kim Monhe dapat telepon dari cowoknya Kenya. Di dalam telepon itu cowoknya bilang, "Kim, ada kabar dari kakakmu nggak?" "Loh, enggak bang, emangnya kenapa bang?" "Loh, kakakmu nggak pulang loh semalaman. Sampai pagi ini dia juga nggak ada kabar. Cari tahu Kim kalau ada kabarnya." Nah, mendengar informasi itu Kim ini langsung ngerasa khawatir. Dan karena dia khawatir ada sesuatu yang mungkin terjadi sama kakaknya, dia pun langsung ngabarin bapaknya yang bernama Tony Lee. Namanya orang tua pasti langsung ngerasa was-was dan khawatir ya. Gitu juga papanya Kenya, Tony Lee. Setelah mendengar informasi dari Kim kalau kakaknya Kim, Kenya, nggak ada kabar sama sekali, Tony langsung bergegas nelponin semua teman-teman Kenya untuk mencari tahu keberadaan Kenya. Tapi dari semua teman-teman Kenya yang udah dia telepon, nggak ada satupun yang tahu di mana keberadaan Kenya. Mereka cuma bilang tas dan handphone Kenya itu tertinggal di bar. Kenya yang di mana mereka nggak tahu sama sekali. Nah, karena ngerasa ada yang nggak beres, Tony pun akhirnya laporlah ke polisi. Tapi karena Kenya saat itu udah berusia di atas 18 tahun, usianya 19 tahun, dan dianggap sebagai orang dewasa, jadi harus tunggu 72 jam dulu. Karena menurut peraturan perundangan di Denver, Colorado tahun itu, laporan orang hilang terhadap seseorang yang udah berusia di atas 18 tahun harus menunggu masa tunggu selama 72 jam dulu. Nah, kalau udah 3 hari nggak ada kabar, barulah akan dilakukan penyelidikan secara resmi. Peraturan ini cukup membuat papanya Kenya ngerasa kesel waktu itu. Dia kesel dan marah karena polisi nggak langsung ambil tindakan. Akhirnya dia berinisiatif untuk cari tahu sendiri. Dia periksa HP Kenya, dia cek semua pesan dan telepon yang masuk. Dan dari sekian banyak pesan yang masuk ke HP Kenya, ada satu pesan yang menarik perhatian Tony. Pesan singkat yang berisi, "Ini gue Travis, cowok yang ngasih lo tumpangan semalam, mobil pan putih yang serem," dengan emoji senyum. "Lo udah sampai rumah belum?" Ngebaca pesan itu, Tony langsung mikir kayaknya si Travis ini orang yang terakhir nih yang bersama Kenya putrinya. Jadi dia telepon lagi lah teman-teman Kenya, "Ada yang kenal Travis nggak?" Cuma mereka nggak ada yang kenal siapa Travis. Papanya Kenya tuh makin curiga lagi sama Travis karena ya dari sekian banyak teman-teman Kenya yang dia teleponin hari itu, cuma Travis doang yang nggak respon sama sekali. Di telepon nggak diangkat, di chat nggak dibalas. Padahal hari itu ada lah sampai 20 bahkan 25 kali papanya Kenya nelponin nomor Travis. Karena papanya Kenya yakin kalau dari pesan singkat yang dikirim Travis, berarti Travis ini kemungkinan orang terakhir yang bersama putrinya malam itu. Lalu 48 jam setelahnya, tepatnya tanggal 2 April tahun 2011, sekitar jam 8 malam, Tony dapat telepon. Dan ternyata telepon itu dari Travis yang menceritakan gimana dia ketemu Kenya malam itu. Di dalam telepon itu Travis bilang, "Iya, malam itu saya ketemu Kenya di jalan dan sebelumnya kita emang udah pernah ketemu di sana. Nah, waktu saya ketemu Kenya malam itu, dia tuh lagi
mabuk parah om. Jadi saya tawarilah dia tumpangan. Cuma waktu kita lagi di jalan pulang, tiba-tiba Kenya ini minta mampir di pom bensin om. Nah waktu kita udah di pom bensin, Kenya tuh langsung nyamperin cowok. Saya nggak tahu sih cowok itu siapa om, tapi kayaknya mereka udah saling kenal. Karena saya sempat lihat Kenya tuh ngobrol sama cowok itu sambil ngerokok bareng. Nah setelah itu Kenya tuh langsung cabut gitu aja om, nggak ada ngomong apa-apa ke saya. Itu tuh terakhir kali saya ketemu sama Kenya malam itu om. Cerita yang gak masuk akal bagi papanya Kenya. Berjam-jam Tony mencoba untuk mengendalikan diri, menahan amarahnya. Dan setelah beberapa saat kemudian, setelah dia agak tenang, Tony telepon lagi lah tuh terapis. Dan dia meminta terapis untuk menceritakan kembali detail gimana terapis ketemu sama Kenya terakhir kali malam itu. Cuma waktu itu terapis malah bilang, gimana kalau kita ketemu di sana aja om. Tony pun setuju, dia langsung siap-siap untuk ketemu di pom bensin di mana Kenya terakhir kali ketemu sama terapis. Cuma waktu itu Tony menyelipkan sebuah pistol di pinggangnya. Karena polisi nggak langsung bertindak, jadi dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Mengetahui hal itu, mamanya Kenya itu sempat nahan Tony untuk nggak pergi menemui terapis malam itu. Akhirnya mamanya Kenya langsung nelpon polisi, menginformasikan kalau Tony sedang dalam perjalanan membawa sebuah pistol menemui terapis di suatu pom bensin. Dan dia meminta polisi untuk segera menghentikan Tony suaminya sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Dan ketika Tony sampai di pom bensin, dia tuh udah siap banget, pakai sarung tangan, pegang pistol, dan siap menemui terapis yang udah nunggu dia di pom bensin. Tapi untungnya polisi itu datang tepat waktu. Mereka langsung nyergap mobil Tony dan menghentikan Tony. Cuma waktu itu Tony minta kesempatan untuk bisa ngobrol sama terapis bentar. Nah, di bawah pengawasan polisi, terapis kembali menceritakan detail gimana dia ketemu Kenya malam itu di pom bensin tersebut. Setelah ceritanya selesai, terapis juga mengulurkan tangannya ke Tony, mengajak Tony berjabat tangan. Waktu itu Tony yakin banget kalau dia ngerasain kegugupannya terapis, walaupun pembawaannya, wajah dan badan terapis itu tampak tenang dan santai banget. Dan Tony juga meminta pihak polisi untuk memeriksa mobil pannya terapis. Kali-kali aja ada jejak kejahatan di dalam mobil itu. Tapi dari pemeriksaan itu nggak ditemukan adanya tanda-tanda atau bukti telah terjadi tindak kejahatan di dalam mobil tersebut. Cuma ada satu hal yang sangat mencolok, aroma cairan pemutih di dalam mobilnya terapis. Ketika mencium aroma pemutih itu, Tony yakin banget terapis udah menggunakan cairan pemutih untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Seperti yang dia pahami bahwa dalam dunia kejahatan atau dunia kriminal, cairan pemutih punya arti tersendiri. Setelah pertemuan itu, Tony nggak bisa pulang. Dia nggak berani pulang karena di rumahnya keluarganya itu masih berharap bahwa Kenya masih dalam keadaan selamat dan hidup. Tapi Tony yakin bahwa aroma pemutih di dalam mobilnya terapis jawaban dari keadaan putrinya Kenya Monhe. Jadi dengan kata lain, Tony itu yakin Kenya mungkin udah meninggal di dalam mobil itu. Dan pemutih sering digunakan oleh pelaku kejahatan untuk membersihkan jejak DNA atau bahkan sidik jari dari tempat kejadian perkara, sehingga mereka akan selamat dari pemeriksaan forensik. Dan walaupun Tony itu pengen banget bisa menumpahkan kesedihannya di pelukan istrinya atau bersama keluarganya, tapi dia nggak bisa ngelakuin itu. Dia nggak bisa membuat keluarganya makin ngerasa terpukul, walaupun dia udah yakin banget bahwa Kenya itu udah nggak selamat. Jadi untuk menyembunyikan kesedihannya, beberapa kali Tony sering pura-pura pergi ke minimarket membeli sesuatu untuk memperlihatkan kalau dia beneran ke minimarket. Padahal sebenarnya dia menghabiskan waktu diam di mobil merenungkan kemalangan yang dialami putrinya. Dan di hari ketiga hilangnya Kenya, masa tunggu terakhir sebelum penyelidikan resmi dilakukan, Tony itu tetap aja nggak bisa tinggal diam. Dia yang udah yakin bahwa Kenya udah nggak selamat, mencoba mencari ke berbagai tempat, sampai ke tong-tong sampah, di mana mungkin dia akan menemukan tubuh putrinya. Dan tetap merahasiakan hal itu dari keluarganya, karena dia nggak mau keluarganya makin terpukul dan merasa khawatir. Sampai besok paginya, penyelidikan resmi pun dilakukan, dan berita hilangnya Kenya dipublikasikan, di mana Kenya dilaporkan hilang, terakhir kali terlihat di klub 24K, dan dikabarkan terakhir kali terlihat pergi ke toilet, dan setelah itu dia nggak tahu berada di mana, kecuali tas dan handphonenya yang masih tertinggal di bar. Sementara itu, Nas Guruli, detektif yang ditugaskan untuk menangani kasus hilangnya Kenya, langsung melakukan penyelidikan, meminta informasi dan keterangan dari teman-temannya Kenya, juga memeriksa CCTV di sekitar area 24K, dan mereka menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan Kenya dalam keadaan mabuk berat. Hal yang aneh bagi Tony, papa
minumannya Kenya. Karena sepengetahuan Tony ya, anaknya itu bukan tipe peminum dan juga nggak suka mabuk-mabukan sampai separah itu. Tony justru yakin seseorang mungkin sengaja bikin Kenya mabuk separah itu, atau mungkin udah ngasih obat bius ke dalam minumannya Kenya untuk ngerjain putrinya. Dan gak lama kemudian, Guruli itu dapat telepon dari seorang perempuan yang mengaku sebagai atasannya terapis. Perempuan itu mengatakan bahwa dia melihat perilaku terapis yang mencurigakan dari rekaman CCTV-nya. Di dalam rekaman CCTV itu, terapis memasuki ruangan office saat semua orang udah pulang, menggunakan sarung tangan yang panjang dan memutus rekaman CCTV. Tapi sehari sebelum dia memutus sistem keamanan, terapis itu sempat menyimpan salah satu pendingin di dalam freezer toko roti. Sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan setiap kali ada yang masuk ke ruangan pendingin tersebut, terapis itu bakal ikut masuk. Dan dia juga terlihat mondar-mandir mengawasi ruang pendingin tersebut. Kayak dia was-was gitu, takut-takut kalau ada sesuatu atau orang yang ngebuka pendingin yang dia simpan di dalam freezer toko roti itu. Cuma waktu detektif Guruli ngecek langsung ke toko roti itu untuk memeriksa apa yang disimpan terapis di dalam ruang pendingin tersebut, mereka udah gak menemukan apapun. Mereka juga melakukan pemeriksaan ke dalam toko roti, juga sekitar area toko roti. Nah, di dalam toko roti itu mereka gak menemukan ada tanda-tanda yang mencurigakan, tapi di bagian belakang toko roti tersebut mereka menemukan bekas pembakaran barang-barang yang baru aja dibakar. Cuma nggak ada jejak DNA atau sidik jari yang ditemukan dari tempat pembakaran tersebut. Saat itulah Guruli langsung memanggil terapis untuk melakukan interogasi. Sayangnya nggak ada temuan apapun yang bisa memberatkan terapis, apalagi dengan nggak adanya jejak DNA atau sidik jari dari tempat pembakaran sampah itu. Cuma karena terapis adalah satu-satunya orang yang dicurigai dalam kasus hilangnya Kenya Monhe, polisi pun melakukan penggeledahan dan pengambilan sampel DNA terapis. Dan waktu itu terapis itu udah jadi bahasan media, udah jadi spotlight media sosial, di mana banyak orang yang curiga dan meyakini kalau terapis lah pelaku di balik hilangnya Kenya Monhe. Lalu karena ngerasa terpojok, akhirnya terapis pun melakukan klarifikasi yang menyangkal semua tuduhan yang dituduhkan terhadap dirinya. Cuma ada yang mencurigakan dari wawancaranya terapis ini, apalagi ketika dia mengatakan tidak, tapi kepalanya mengangguk. Did you murder her? I did not. No. I did not. Dan di dalam wawancara itu juga sambil nangis-nangis terapis ini menyalahkan Kenya. Kenapa malam itu Kenya mau-mau aja diajak cowok itu pergi, padahal dia bisa aja nganterin Kenya pulang. Kalau Kenya mau diantar dia pulang malam itu dan gak pergi ke cowok itu, mungkin dia gak bakal dipojokin di media televisi dan sosial media seperti saat ini, karena dia ngerasa kayak nama baiknya tuh tercemar gara-gara kasus hilangnya Kenya, padahal dia cuma secara kebetulan ketemu. Itulah penjelasannya si terapis di wawancara tersebut. Dan wawancara itu sempat membuat Tony Lee ngerasa sangat emosi, tapi dia nggak bisa nemuin terapis karena waktu itu terapis itu udah pindah ke kampung halamannya di Port Collins. Di sisi lain adalah seorang gadis muda berusia 30 tahun bernama Lydia Tillman yang sebelumnya memiliki karir sukses di salah satu perusahaan Spanyol, memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Port Collins untuk merawat ayahnya yang menderita sakit kanker. Tapi setelah dia tiba di Port Collins, justru ayahnya lah yang harus merawat dia yang kena stroke hebat setelah kejadian naas yang dialami Lydia tanggal 5 Juli 2011. Dimana saat itu Lydia tuh lagi dalam perjalanan pulang, dan ketika dia akan masuk apartemennya, tiba-tiba seseorang mendorong dia masuk ke dalam apartemen. Jadi malam itu tanpa dia sadari, Lydia tuh udah diikuti oleh seseorang. Nah, ketika dia mau masuk ke dalam apartemennya, orang itu langsung ikutan masuk mendorong Lydia. Saat itulah Lydia mengalami berbagai macam penganiayaan, penyiksaan, juga pemerkosaan. Bahkan dia nyaris jadi korban pembunuhan. Setelah dia dikerjain dan disiksa habis-habisan, Lydia tuh terkapar di lantai dalam keadaan kritis. Nah, tapi waktu itu dia tuh masih sadar. Dia masih teringat gimana seseorang melepaskan semua pakaiannya, melemuri tubuhnya dengan suatu cairan, dan juga mencoba untuk membakar apartemennya sebelum akhirnya pergi meninggalkannya dalam keadaan kritis seperti itu. Lalu dengan sisa tenaga yang ada, Lydia mencoba bangun dan mencoba untuk keluar dari pintu, tapi pintunya kekunci. Dan akhirnya dia memilih jalan ekstrim, melompati jendela kamar lantai 2 apartemennya.
Sementara itu, tetangga Lydia yang menyadari adanya kobaran api dari apartemennya Lydia langsung mengambil tindakan semaksimal mungkin. Mereka menendang dan menobrak pintu sambil berteriak kalau ada orang di dalam. Dan untungnya nggak lama kemudian unit darurat sampai di lokasi memadamkan api kebakaran tersebut. Lalu ketika mereka memeriksa area sekitar apartemennya Lydia, mereka menemukan Lydia terkapar dalam keadaan penuh cairan pemutih dengan tubuh tanpa selai pakaian satupun. Jacqueline Shackley, detektif yang ditugaskan menangani kasus ini, menemukan Lydia di belakang gedung dalam keadaan masih hidup. Karena insiden inilah Lydia mengalami stroke parah dan sempat koma di rumah sakit. Bahkan adiknya Lydia yang bernama Esther Tillman sampai gak bisa ngenalin wajah Lydia, saking babak belurnya pemukulan dan penyiksaan yang dilakukan terhadap Lydia malam itu. Selain itu, Lydia juga mengalami berbagai macam luka-luka. Rahangnya remuk, rongga mata dan pergelangan tangannya patah, bahkan tulang rusuknya juga patah. Dan saat Nas Guruli mendengar informasi tentang seorang perempuan yang nyaris jadi korban pembunuhan dengan tubuh yang berlumuran cairan pemutih, dia langsung menghubungi detektif yang ditugaskan untuk menangani kasus tersebut, yaitu detektif Jacqueline Shackley. Saat itulah detektif Shackley menceritakan bahwa pelaku kejahatan yang udah melakukan tindak pemerkosaan dan penyiksaan terhadap Lydia benar-benar sangat rapi dalam membersihkan jejak sidik jari dan DNA-nya dari TKP. Mereka sama sekali nggak menemukan adanya DNA atau sidik jari dari apartemennya Lydia. Mendengar penjelasan itu, Guruli yakin banget ini pelakunya pasti terapis Forbes. Lalu mereka pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap Lydia Tillman. Walaupun mereka nggak menemukan adanya DNA atau sidik jari dari seluruh tubuh Lydia karena udah penuh dengan cairan pemutih, tapi ilmuwan forensik menemukan sesuatu di dalam kuku jarinya Lydia. Mereka menemukan ada DNA yang gak dikenal dari dalam kukunya Lydia. Tapi ya, yang namanya pemeriksaan DNA itu butuh proses. Mereka harus menunggu 1 minggu sebelum hasil tes DNA itu keluar. Sementara itu, terapis Forbes masih berkeliaran bebas di luar. Karena khawatir ya sesuatu buruk mungkin terjadi lagi dan akan ada korban lainnya, akhirnya detektif Shackley menugaskan anggotanya untuk mengawasi terapis. Nah, dalam pengawasan mereka tuh sempat ngelihat terapis ini ngikutin salah seorang gadis di jalan, dan mereka berkenalan, sempat ngobrol bareng sampai jalan bareng. Lalu ketika obrolan itu berakhir dan terapis berpisah dengan gadis itu, mereka pun menemui gadis yang sebelumnya diajak kenalan oleh terapis, di mana mereka mengetahui bahwa terapis udah mengenalkan dirinya dengan nama palsu. Karena Shackley ngerasa khawatir dan bahaya banget kalau ngebiarin terapis ini terus berkeliaran bebas di luar, tapi dia nggak bisa melakukan penahan secara langsung karena belum ada bukti yang kuat. Akhirnya mereka ngakalinya dengan cara membuat laporan palsu karena terapis udah menggunakan identitas palsu. Tapi penahanan itu hanya bersifat sementara. Untungnya sebelum terapis kembali dibebaskan, hasil tes DNA itu udah keluar dan hasilnya menunjukkan bahwa DNA yang terdapat di dalam jari kukunya Lydia Tillman teridentifikasi milik terapis Forbes. Saat itulah polisi langsung melakukan penahanan terhadap terapis atas kejahatannya terhadap Lydia Tillman. Tapi selama pemeriksaan, terapis ini nggak pernah mau buka suara ketika dia ditanya soal Kenya Monhe. Nah, karena dia selalu diam dan bungkam, akhirnya Tony Lee meminta detektif Guruli untuk melakukan segalanya, biar mereka bisa tahu atau setidaknya bisa ngasih pemakaman yang layak untuk putri mereka Kenya Monhe. Tony Lee juga mengizinkan detektif Guruli untuk membuat kesepakatan apapun kepada terapis, walaupun mungkin itu akan meringankan hukuman terapis, mereka nggak peduli. Karena yang mereka pedulikan cuma Kenya Monhe. Mereka mau memberikan pemakaman yang layak untuk anggota keluarga mereka. Saat itulah ketika ditawari sebuah kesepakatan oleh detektif Guruli, terapis akhirnya mau buka suara soal Kenya. Dia akan menceritakan semua detail kejahatannya terhadap Kenya Monhe, tapi dengan syarat bahwa dia nggak akan didakwa atas tuduhan telah melakukan pemerkosaan terhadap Kenya Monhe dan lepas dari hukuman mati. Guruli pun langsung menghubungi jaksa wilayah membicarakan mengenai kesepakatan itu, dan setelah kesepakatan itu disetujui, akhirnya terapis membawa polisi ke sebuah tempat di mana dia menguburkan tubuh Kenya Monhe.
Travis juga menceritakan bahwa malam itu dia ngejemput Kenya Monhe yang dalam keadaan mabuk sampai nggak sadarkan diri. Nah, lalu dia menggunakan kesempatan itu untuk ngerjain Kenya. Nah, saat dia lagi ngerjain Kenya ini kebangun dan sadar dan juga mencoba untuk melakukan perlawanan. Lalu terjadilah pergulatan antara Travis dan Kenya. Di tengah pergulatan itulah Travis memukul dan mencekik leher Kenya sampai meninggal. Nah, sadar kalau Kenya ini udah terlanjur meninggal di mobilnya, Travis kemudian memindahkan tubuh Kenya ke dalam sebuah pendingin yang tadi terlihat di dalam rekaman CCTV itu. Sementara itu, saat dia mematikan sistem keamanan CCTV toko roti tempat dia kerja, dia tuh lagi lepasin pakaiannya Kenya dan melumuri tubuh Kenya dengan cairan pemutih untuk menghilangkan sidik jari dan jejak DNA-nya di tubuh Kenya. Lalu kembali memasukkan tubuh Kenya ke dalam mobil pannya dan membakar semua barang-barang pakaian Kenya di tempat pembakaran tersebut juga dengan menggunakan cairan pemutih biar sidik jari dan jejak DNA-nya nggak ditemukan dan selamat dari pemeriksaan forensik. Benar nih dugaannya papanya Kenya. Dan setelah itu dia membawa tubuh Kenya ke daerah Kenansburg, tempat di mana dia menguburkan tubuh Kenya. Travis juga mengakui semua tuduhan atas kejahatannya kepada Lydia Tillman. Dan ketika papanya Kenya yang mendapatkan kabar dari detektif Guru Lee bahwa jasad Kenya ini udah ditemukan, dia ngerasa sangat terpukul. Kabar itu adalah kabar yang paling menyakitkan bagi dia, tapi dia memilih untuk tetap tegar, menyembunyikan kesedihannya dan menjadi sandaran bagi istri dan anak-anaknya yang sangat terpukul dengan kenyataan bahwa anggota keluarga mereka, Kenya Monhe, yang mereka harapkan masih dalam keadaan selamat dan masih hidup, ternyata udah meninggal dunia. Sementara Lydia Tillman, 2 hari setelah keluar dari rumah sakit, dia menuliskan dampak korban untuk dibacakan di persidangan yang diwakilkan oleh ayahnya. Di dalam pesan itu, Lydia menuliskan bahwa apa yang telah dilakukan Travis mungkin udah menyakiti dia secara fisik, tapi semangatnya, jiwanya, dan pikirannya nggak pernah tersentuh. Lydia juga mendoakan kebaikan untuk Travis, dan tulisan itu diakhiri dengan kalimat, "Travis Forbes, aku sudah memaafkanmu untuk semua yang telah kamu lakukan terhadapku." Kata-kata yang mewujudkan dan mengharukan semua yang mendengar, bahkan hakim persidangan sangat tersentuh dengan apa yang dikatakan oleh Lydia Tillman. Termasuk Travis Forbes, dia sangat terharu dengan apa yang disampaikan oleh Lydia Tillman. Tapi kesedihan dan penyesalannya nggak akan mengurangi hukumannya. Travis Forbes dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan jaminan bebas bersyarat untuk kejahatannya terhadap Kenya Monhe. Ditambah lagi 48 tahun penjara untuk kejahatannya terhadap Lydia Tillman yang selamat dari serangan brutal malam itu. Dan sekarang Lydia tuh udah kembali membaik, walaupun ya insiden itu membuat dia sedikit kesulitan pas ngomong, juga harus menjalani pemulihan yang memakan waktu cukup lama, tapi dia sukses menjalani kehidupannya sebagai guru yoga. Lydia juga menjadi pembicara publik yang aktif menyuarakan kesadaran tentang trauma, pemulihan, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Sementara keluarga Kenya mendirikan sebuah yayasan yang diperuntukkan untuk membantu keluarga orang hilang. Nah, itu dia pembahasan kita malam ini, dan terima kasih udah tonton sampai selesai. Tapi dari pembahasan ini aku mau tahu opini kamu tentang kasus ini, coba komen di bawah. Jangan lupa like kalau kamu suka pembahasan seperti ini, dan subscribe juga yo. Oke, stay safe, stay happy, see you next time, dah.